Berarti sebenarnya basicnya itu bukan perhotelan. Basicnya bukan perhotelan, tapi eh, Ya, aku artinya sekolah sebelumnya. dulu aku masuk ke sini dapat banyak, bisa bisa Mhm. beli kentang 1 kilo, bisa beli jeruk, bisa beli cabe, beli minuman botol gitulah, seperti teh botol gitu. Tapi sekarang Heeh. cuma paling dapat, sekarang udah mahal gara-gara corona, paling dulunya yang sebulan 20 dinar sekarang menjadi Mhm. 50 dinar, bahkan bisa lebih untuk kebutuhan sebulan. Oh, nah, cerita-cerita tentang sekarang yang di Kuwait nih. Gimana sih, Mas Heru itu awalnya kok bisa bisa kerja di Kuwait? Karena kan apalagi nih, teman-teman sekarang karena pandemi banyak yang nggak kerja di rumah. Mungkin bisa dikasih tip supaya bisa gimana sih bisa dapat kerja di Kuwait, terus kira-kira gajinya berapa di sana, atau dapat akomodasi atau gimana? Kasih sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustiawan, alamat saya dari Kabupaten Kebumen, dari Oh, Kebumen dari Kebumen. ya, Ngapak. Jadi lagi agak ngepak-ngepak sedikit ya. Eh, Megok. Iya, yeah, terus. Eh, Iya, Iya 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 iya. iya. Alhamdulillah di Kuwait saya udah hampir 2 tahun, besok 2 Januari 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hmm. Berarti itu berangkat sebelum pandemi ya, Mas Edu ya? Nah, sebelum pandemi, alhamdulillah Januari datang ke Kuwait, setelah itu lockdown total. Di Kuwait lockdown 24 jam total. Nyampe hampir setahun. Setahun itu Oke, kerjanya. nah ini menarik nih, gimana perjalanan Mas Heru selama nanti pandemi, karena kan wah kemarin sempat pandemi rame tuh. Rame. Nanti Mas Heru bisa ceritakan gimana saat pandemi kemarin. Hmm. Terus sebelumnya itu Mas Heru kerja di mana sebelum di Kuwait ini? Sebelum di Kuwait saya itu kerjanya itu serabutan, Mas Bro. Serabutan gimana nih? Proyek semua aku kerjain. Proyek, Oke. terus multimedia. Alhamdulillah dulu aku eh, education backgroundnya, pengalamannya di multimedia broadcasting perfilman. Nah, lama di perfilman Ah, itu oke. fotografer, prewedding, WO gitu, seperti itu. Setelah Mhm. itu pergi ke Jakarta proyek. Setelah proyek terus ikut bareng sama kamu dulu itu di perhotelan. Nah, kalau waktu itu kan yang di perhotelan itu kita kurang lebih berapa bulan ya? Hampir 6 bulan lah. 6 bulan Kayaknya ya 6 bulan, terus interview. Alhamdulillah bisa. interview. Waktu itu yang kalau nggak salah yang berangkat duluan tuh Mas Heru ya. Ya alhamdulillah, cuma saya setelah itu ada juga teman saya setelah itu nusul dari Wonosobo juga. Ah, dari Wonosobo. Nah, Hmm. kebetulan juga sebenarnya saya juga asalnya kan dari Wonosobo nih. Hmm. Nah, apa teman-teman saya juga banyak yang dari Wonosobo juga. Terus cuman kalau nggak salah cuman Mas Heru doang yang waktu itu dari Kebumen. Iya, dari Kebumen cuma aku doang. Baca. Nah, cerita-cerita tentang sekarang yang di Kuwait nih. Gimana sih, Mas Heru itu awalnya kok bisa bisa kerja di Kuwait? Karena kan apalagi nih, teman-teman sekarang karena pandemi banyak yang nggak kerja di rumah. Mungkin bisa dikasih tip supaya bisa gimana sih bisa dapat kerja di Kuwait, terus kira-kira gajinya berapa di sana, Hmm. atau dapat akomodasi atau gimana? Coba bisa diceritakan. Dari awal aku itu eh,
Dulu mau masuk ke salah satu pertelevisian, tapi lama nggak masuk-masuk. Setelah itu aku sekolah bareng Mas Dwi di perhotelan. Setelah itu berapa bulan proses, terus mempelajari tentang hotel, gimana kerja di hotel. Setelah itu alhamdulillah dapat panggilan, dapat interview di salah satu perhotelan di Kuwait. Alhamdulillah lolos interview. Setelah itu masuk ke Kuwait. Pas masuk ke Kuwait itu pas awal-awal corona masuk ke Indonesia juga. Aku alhamdulillah masuk ke Kuwait tanggal 30 Januari 2020. Setelah tahun baru aku masuk ke Kuwait. Berarti waktu itu kan Corona Desember ya sebenarnya kan ya. Corona Desember. Terus ya betul. Jadi Corona Desember mulai rame-rame di Indonesia itu kurang lebih Februari Maret. Tapi Mas Heru udah berangkat tuh waktu itu ya. Alhamdulillah pas setelah Corona masuk ke Indonesia, di sini juga masih tenang. Aku masuk ke Kuwait, alhamdulillah Bandara Internasional Kuwait masih buka. Setelah Februari itu, Februari, Maret, lockdown total. Itu pas Maret kan puasa, Ramadan. Di Kuwait sini 24 jam lockdown total. Nggak boleh ada aktivitas di luar. Harus. Itu kapan untuk yang Corona sendiri mulai ramai di Kuwait sebenarnya? Pas setelah Februari akhir temanku masuk ke Kuwait itu yang dari Wonosobo itu. Setelah itu lockdown total itu Maret start, nyampe kurang lebih berapa bulan gitu, 3 bulan atau 4 bulan kayaknya kurang lebih, kalau nggak salah, lupa. Itu lockdown total 3 bulan? Kayaknya hampir Lebaran aku lockdown di kamar, gak kemana-mana. Pas Lebaran itu. Oh my god! Wow! Iya. Pas Karena emang rame-rame. Sholat id sendirian. Di kamar. Ngenes ya. Setelah itu biasa rame-rame. Di sini Lebaran pertama di luar negeri, Lebaran di kamar, sholat sendirian. sama aja kayak apa, sholat biasa ya kan? Kayak sholat duha gitu, jam 8-an atau jam berapa kemarin. Takbiran apa? Play musik itu pakai musik box di kamar sendiri. Alhamdulillah pas waktu itu aku nggak tinggal di apartemen. Alhamdulillah setelah pas itu lockdown 24 jam aku disuruh tinggal di hotel. Tempat kerja. Kesempatan banget lockdownnya di hotel lah. VIP lah. Tapi waktu lockdown kayak gitu sebenarnya hotel nggak beroperasi kan? Nggak beroperasi. Tapi pas waktu itu ada di hotelku tamu VIP lah, tamu kedutaan gitu, orang-orang besar. Jadi cuma menyediakan buat orang-orang itu aja. Yang lain nggak menerima. Berarti tetap ada beberapa tamu yang masih VIP, terus kita juga tetap sub gitu ya? Kita tetap kerja, ya normal lah di dalam ruangan, tapi nggak keluar area hotel, cuma di dalam hotel itu. Tapi kembali ke belakang dari perkenalan yang tadi Mas Heru kan sempat cerita juga kalau Mas Heru awalnya kerja serabutan, terus di media kan, sekarang di hotel. Berarti sebenarnya basicnya itu bukan perhotelan. Basicnya bukan perhotelan, tapi aku sebelumnya belum. Oke. Berarti sebelumnya belum pernah ada pengalaman di hotel ya Mas ya? Belum pernah. Nah tuh, jadi teman-teman kalau misalkan kalian juga mau kerja di hotel, kalian nggak perlu punya pengalaman dulu. At least kalian coba dulu di beberapa sekolah perhotelan, kalian masuk, kalian pelajarin. Nah nanti kalian bisa disalurkan ke beberapa vacancy atau job-job yang luar negeri. Gitu ya Mas Heru ya? Iya, kurang lebih kayak gitu.
lebih bagus. Ada juga yang sini teman kuliah perhotelan juga bisa masuk. Ya. Hmm. Terus kembali lagi ke yang pandemi tadi, Mas. Selama lockdown, selama masih kerja, itu gajinya dipotong atau tetap masih gaji full atau gimana? Kalau di sini kemarin alhamdulillah aku itu full standar Full. tanda tangan kontrak kita. Oke. Ya Karena kan di beberapa perusahaan mungkin ada yang punya kebijakan karena lockdown, penghasilannya kurang dari perusahaan, mau nggak mau harus ada yang dipotong gitu kan ya Mas Heru ya. Dan juga teman-teman di sini banyak yang dikeluarin suruh pulang ke Indonesia. Oh, banyak yang dikeluarin. Banyak. Alhamdulillah. Berarti hotelku masih menampung kita pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait. Oke, berarti yang teman-teman Mas Heru yang Kuwait yang mungkin di hotel lain ada yang dipulang-pulangin gitu. Ada yang dipulangin, ada yang digaji separuh, ada yang nggak kerja sama sekali, ada juga yang nggak dapat penghasilan gitu. Soalnya nggak ada pemasukan sih, lockdown total. Oke. Iya, makanya kan tadi kan katanya sampai 3 bulan. Nah, gimana cara bertahan hidup 3 bulan di Kuwait kan? 3 bulan atau 2 bulan aku lupa itu, kurang lebih segituan lah. Tapi lebaran itu masih di kamar. Lebaran. Tapi kalau kayak makannya itu waktu lockdownnya gimana? Itu ada yang nganter atau kita masak? Memang harus masak sendiri kan? Nggak mungkin kita keluar belanja kan? Itu gimana? Kalau di sini itu kita juga bisa keluar, tapi harus ada appointment. Kita bikin surat kepolisian untuk jam berapa kita di supermarket mana kita mau belanja. Nah, kita sebelum belanja kita harus bikin appointment di aplikasi, salah satu aplikasi di Kuwait. Polisi record gitu, biar jadi ada pengecekan kita aman, nggak penjara. Soalnya pas waktu itu denda berapa, 500 dinar atau 1000 dinar aku lupa, banyak kan? 1000 dinar Kuwait. 1000 dinar itu kurang lebih berapa nih, biar teman-teman yang lain juga tahu. 1000 dinar Kuwait berapa ya kalau sekarang? Bentar aku cek. Iya. Kalau kursnya berapa? Satu dinarnya berapa rupiah, Mas Heru? Kalau sekarang 47. 47. Satu dinarnya 47. Alhamdulillah Kuwait itu salah satu mata uang tertinggi dunia. Gimana Mas Heru? Mohon maaf. Kuwait salah satu mata uang tertinggi dunia. Ya. Kuwait emang salah satu ya yang kursnya paling tinggi ya. Kursnya paling tinggi ya. Karena kan kalau kayak Amerika sendiri sekarang kurang lebih 14.000 15.000 untuk satu dolarnya. Oke. Kalau Kuwait berarti Mas Heru banyak dong duitnya dong. Kalau misalkan alhamdulillah. Karena udah 2 tahun ya Mas Heru ya. 3 tahun, alhamdulillah. Terus untuk tadi kan biaya hidupnya itu kurang lebih gimana sih? Karena kan tadi untuk kursnya sendiri cukup gede nih. Untuk biaya hidup di sana gimana? Nah, kalau misal satu itu dinar 46.000 kan lumayan tuh. Cuma di sini 1 dinar itu pas dulu aku masuk ke sini dapat banyak, bisa beli kentang 1 kilo, bisa beli jeruk, bisa beli cabai, beli minuman botol gitulah, seperti teh botol gitu. Tapi sekarang cuma paling dapat, sekarang udah mahal gara-gara corona. Paling dulunya yang sebulan 20 dinar sekarang menjadi 50 dinar, bahkan bisa lebih untuk kebutuhan sebulan setelah corona. Berarti artinya naik 2 kali lipatnya ya. Iya. Biaya hidupnya
istilahnya biaya ya kan, hidup karena corona ini. karena corona nggak semua negara bisa masuk impor barang gitu kayak makanan gitu kadang Iya, sembako gitu. Soalnya di Kuwait ada beberapa negara yang nggak bisa masuk ke sini juga. ya. Ya, jadi karena memang setahu saya kalau emang di Middle East kan ya, di pada umumnya Middle East itu kan memang tanahnya tanah gurun, jadi kayak barang-barang buah-buahan, sayur-sayuran itu pasti impor ya. Pasti impor, ngambil negara Nah, tetangga. ya, nah karena emang lockdown kayak gini, jadi susah aksesnya. Susah Iya, aksesnya, iya. terus jarang ada apa kayak transportasi gitu antar negara, jadi semua pada mahal. Jadi kalau secara biaya hidup yang tadinya sebelum corona tadi bisa dapat banyak satu dinner, sekarang Cuma agak paling mahal nih. agak mahal. Yang dulunya aku pertama masuk ke Kuwait itu 20 dinar, kalau di Indonesia dikerusin lah kurang lebih 1 juta lah. Pas dulu aku kesini itu Iya. masih 50.000. Nah, tadi kan sempat bahas tentang biaya hidup ya di sana yang jadi mahal karena corona. Terus kalau untuk mobilitasnya sendiri gimana Mas Heru? Jadi kayak kalau misalkan Mas Heru mau ke salah satu tempat itu di sana harus apakah ada Gojek atau Uber atau apa di sana biasanya? Di sini itu rata-rata pakai transportasi umum, bis antar kota gitu keliling negara Kuwait. Oh, di Pakai sana ada bis ya. Bis. Tarifnya itu sendiri berapa Mas Heru kalau pakai bis kayak gitu? Sekarang itu 300 fils, 300 koin. 300 koin. Ya, 300 fil sekarang uang Kuwait. Oh, jadi kalau di bawahnya dinar itu fils. namanya apa? Fils. Fil. Iya, fils pakai S. Nah, oke. 300 fil. Itu berapa? 300. Kalau 500 sedinar itu 40 setengahnya 25 setengahnya 25 berapa, Bro? Setengahnya 25 ya 10 12 setengahan. Iya, 12 setengah. Nah, 12 setengah naik bis. Kemana kita muter keliling negara Kuwait bisa 300 fil. 200. Oke. Ya, 12. Berarti kalau kayak transportasi online kayak gitu, Uber biasanya kan Uber atau yang lain itu kira-kira ada? Ada di sini taksi paling. Taksi itu taksi online taksi gitu. Ya? Taksi online. Nah, selain transportasi nih, kesulitan apa selama Mas Heru di Kuwait? Karena kan beda nih di Indonesia sama di negara lain kan pasti ada kita butuh something tapi ada yang nggak ada gitu. Itu apa momen-momen kayak gitu tuh apa kira-kira? Ketika pas kangen masakan Indonesia. Di sini ada tapi mahal. Mikir-mikir tapi mahal. Mahal. 2 kali lipat masakan sinilah. Itu bentuknya masakan atau kayak supermarket Indo? Rumah makan. Rumah makan. Siap saji gitu. Udah kita kesana juga bisa, order juga bisa. Tapi biayanya mahal, jadi jarang makan makanan Indonesia. Mas Heru pernah kesana sebelumnya? Sering kesana sama teman-teman, silaturahmi sama sesama pekerja migran Indonesia di Kuwait. Kita sering kumpul-kumpul di rumah makan Indonesia kayak gitu, ngobrol-ngobrol, diskusi tentang masalah pekerjaan atau ada yang problem di mana gitu. Kita saling bantu sesama orang Indonesia, pekerja migran Indonesia di Kuwait. Kita saling membantulah kalau ada yang kesulitan atau ada problem di tempat kerjanya atau pengen cari kerja yang lain, udah bosen dulu. Kita bisa join ke tempat teman kita tanya-tanya bagaimana sistem kerjanya gitu. Nah, di sini banyak ya. Jangan khawatir untuk teman-teman yang mau datang ke Kuwait, di sini welcome.
banyak juga teman-teman dari Indonesia yang kerja di Kuwait. Ada orang Kebumen, Wonosobo, Tuh. semua di Indonesia, dari Indonesia ada di sini. Komunitasnya juga Tuh. ada. Tuh teman-teman udah di welcome sama Mas Herunya yang punya Kuwait sekarang. Amin. Nah, nanti kalau misalkan kalian yang nonton video ini mau tanya-tanya tentang saya kayaknya mau kerja di Kuwait nih, nah bisa juga langsung tanya-tanya ke Mas Heru, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung DM ataupun chat ke Mas Heru langsung gimana caranya supaya bisa ke Kuwait, terus nanti di Kuwaitnya seperti apa. Gitu ya Mas Heru ya? Iya. Monggo. Nah, Insya Allah saya akan bantu semampuku. Iya. Dan juga. Terus gimana? Iya. Mas Dwi? Nah, selama di Kuwait ini selama 2 tahun ya kurang lebih ya. Ada nggak sih momen-momen kayak kangen pengen pulang atau mungkin dulu awal-awal adaptasinya gitu, ada nggak momen-momen yang kayak gitu? Pas awal-awal ke Kuwait. Iya. Nah, kita pas pengen pulang, pengen kabur, pengen cara gimana nya nggak kerja di Kuwait. Tapi lama kemudian, lama kelamaan berjalannya waktu, teman-teman juga sport, Heru bertahan dulu di Kuwait. Udah modal banyak, udah pendidikan banyak, udah ini itu, udah pengorbanan banyak, sabar dulu. Setelah selesai kontrak kamu bisa pulang. Malah di sini alhamdulillah aku udah hampir selesai kontrak, malah memperpanjang lagi, jadi tambah betah. Betah ya malah ya. Betah. Nggak pengen pulang. Belum. Masih betah di sini. Masih banyak kebutuhan untuk di Indonesia. Oke. Berarti kontrak hampir selesai nih. Kontrak besok bulan 2 aku selesai kontrak. Bulan 2 Februari. Tinggal sebulan lagi dong kurang lebih. Sebulan lagi. Nah, itu setelah selesai kontrak ditawarin buat perpanjang di hotel yang sama atau mau gimana kira-kira kalau dari Mas Heru sendiri? Kalau di sini mah rata-rata mau kerja monggo, kalau nggak mau kerja ya silakan, boleh pulang atau boleh ganti perusahaan. Ya. Alhamdulillah di pekerjaanku manajemennya masih bagus, fasilitasnya masih oke, everything is okay, stay. Oke. Nah, tadi kan Mas Heru sempat bilang kalau misalkan boleh kerja silakan, kalau enggak boleh cari kerja yang lain. Nah, kalau misalkan mau cari kerja yang lain, misalkan nih ada teman-teman yang sudah kerja di sana di Qatar, di Kuwait, terus pengen pindah di hotel lain, misalkan atau pengen pindah kerjaan lain, itu gimana caranya di sana Mas Heru? Kita harus dapat kesepakatan sama big boss besarnya, ownernya atau pemilik perusahaan itu. Kalau bahwa kan ada di sini ada yang bisa transfer company, ada yang nggak diizinkan. Nah itu tergantung perusahaannya. Kalau transfer company itu gimana Mas? Ya gitu ya, transfer company itu seperti kita ganti perusahaan lah, cara seperti Indonesia kita umpama di PTA udah nggak cocok, udah nggak betah, kita transfer ke kerja di PTB gitu. Jadi di sana juga nggak kayak, maksudnya nggak mungkin di sebagian orang kan mikirnya kerja di luar negeri sesuai kontrak ya udah pulang gitu kan. Bingung kita nggak bisa cari opsi lain. Ini bisa. Kita nggak bisa. Nah padahal ya sama aja kayak di Indonesia kan. Kalau misalkan kita nggak betah atau udah selesai, kita bisa cari yang lain. Iya. Gitu ya. Nah, cuma kerugiannya kita offer letternya kita hangus. Seperti contohnya fasilitas yang kita miliki kita hangus. Setelah umpama selesai kontrak kita transfer, fasilitas kita hangus. Seperti tiket pesawat, libur 1 bulan vacation. Kalau nggak diambil kan kita dapat 1 bulan gaji bonus. Itu semua hangus. Kita pikirkan matang-matang mau transfer atau stay. Oke.
Nah, Mas Heru barusan nyinggung nih soal libur nih. Hmm. Nih, banyak mungkin nanti teman-teman banyak yang nanya, Mas Heru gimana ntar kalau di sana liburnya? Itu kan apalagi kan kerja di luar negeri, kita kan butuh jalan-jalan juga cari Eh, pengalaman ya kan. eh, Nah, itu gimana kalau soal libur di sana di Kuwait, Mas Heru? Kalau di tempat kerjaku itu rata-rata eh, seminggu sekali libur. Minggu sekali ya. Eh, Kalau untuk jam kerjanya berapa jam, Mas Heru? Kalau kerja itu 8 jam plus 9 jam itu 1 jamnya itu istirahat, break time. Oke, berarti at least 9 jam udah sama istirahat 1 jam gitu ya. Iya. Hmm. Terus seminggu libur sekali. Nah, Seminggu libur sekali. tadi ada vacation juga. Itu vacation itu gimana maksudnya Mas Heru kalau di Kuwait? Kalau vacation di sini cara biar gampang itu bahasanya liburan, liburan ke mana? Ke negara lain atau Dubai, Qatar atau pulang ke negara asal, pulang kampung gitu, boleh. Oh, Hmm. berarti dikasih tetap walaupun kerja tetap dikasih liburan buat ya silakan mau Hmm. kemana gitu ya. Kayak Syaratnya istilahnya cuti. cuti 1 tahun nggak nggak pulang, kita boleh ambil kita apa cuti kita pulang ke Indonesia atau kemana liburan ke Amerika atau Qatar, Dubai gitu. Hmm. Nah, kalau kalau ke negara-negara lain itu kayak gitu tiket-tiket pesawatnya ditanggung dari hotel atau kita yang sendiri? Hmm, kita dikasih uang, terserah ini Nah, uang, kasih uang, terserah kamu manage-nya gimana, mau buat vacation atau buat holiday gitu, terserah. hmm, Tapi kalau nggak diambil ya nggak apa-apa, tapi setelah apa, setelah selesai semua, umpama nggak pengen kerja di company itu, kita bisa hmm, ambil hak-hak kita. Seperti itu vacation, public holiday, vacation. terus uang kontrak, uang tiket pesawat. Tapi syaratnya itu nggak pindah perusahaan, stay di satu perusahaan nyampe selesai di Kuwait. Kalau mau transfer boleh, tapi ya kita lihat-lihat dulu company berikutnya itu baik atau enggak, fasilitasnya gimana. Baik, Soalnya di sini juga banyak, harus hati-hatilah. harus hati-hati apa nih Ha- kira-kira nih? Harus hati-hati memilih tempat kerja berikutnya. Soalnya kadang ada nggak membikinkan itu ID Kuwait. Kalau nggak dibikinkan Hmm, ID Kuwait itu problem. Soalnya banyak pengecekan. Surat ya izin betul. tinggal di Kuwait. Juga di sini banyak kasus juga, ada yang udah ditawarin gini-gini fasilitasnya gini, udah aku apa dibikinkan ID, malah akhir-akhirnya nggak ada Zoom. Nggak Hmm, zong gitu. hmm, hmm. Udah proses tapi nggak keluar ID-nya gitu. Udah keluar dari company A pindah ke company B, di company B fasilitas nggak ada, fasilitas ada cuma apa yang penting itu ID harus dibikinkan, Iya, kalau nggak dibikinkan bahaya, bisa dipenjara kalau ya. ketangkap. Kalau misalkan ada pemeriksaan ternyata nggak punya ID nih ya, Iya. kayak hmm, jadinya kayak kayak imigran gelap jadinya. Ya. Imigran gelap. Jadi kalau sebelum mau transfer company kita pikir-pikiran dulu, kita tanya-tanya ke teman-teman kita yang udah senior di sini atau teman-teman yang lain, atau gimana websitenya atau gimana itu, cari info sebanyak-banyaknya tentang company berikutnya. Oke. Nah, kalau misalkan dari persyaratannya kayak gitu sendiri, itu ribet nggak sih kalau buat ngurus-ngurus kayak gitu? Misalkan paspor kita udah habis atau visa segala macam itu gimana di sana? Di sini itu yang diperlukan cuma paspor, visa cuma buat pemberangkatan. Setelah itu 14 hari kan bisa buat penerbangan ke Kuwait. Pas dulu aku, setelah itu sebelum 14 hari itu aku harus bikin KTP sini lah, cara gampangannya KTP ID Ya. sini. Setelah itu udah Hmm. jadi, udah beres. Nggak ada visa-visanya, cuma bikin kayak KTP di Indonesia. Udah. Nah,
Berarti sekarang Mas Heru udah punya KTP dong ya? Udah KTP dong, Kuwait ya. udah KTP Kuwait, KTP Kuwait sama Indonesia 2. Bisa nih tinggal pindah warga negara kali enak ya. Enggak, belum pengen. Masih Belum cinta nih. tanah air. Kalau Nah barusan tentang paspor, seumpama kita kerja kan paspor dari Indonesia itu 5 tahun. Seumpama ya kita tinggal di Kuwait lebih dari 5 tahun atau pas waktu tanggal paspor kita habis, kita stay di Kuwait. paspor habis ya. Kita bisa memperpanjang di kedutaan besar Indonesia Kuwait di Kuwait atau embasi Indonesia di Kuwait. Ya. Kita gampang, embasi Indonesia di Kuwait juga welcome. Mau berkunjung ke Pasti sana, bantu ya. pasti bantu Pasti semua bantu ya. permasalahan kita yang ada di Kuwait, insya Allah. Oke, terus kalau misalkan di sana itu ada kayak bebas pajak gitu-gitu nggak sih? Contohnya, Misalkan kan kalian kan Mas Heru juga kan di sana kerja nih. Kalau di Indonesia pasti kalau kita dapat upah potong buat pajak, pajak PPN segala macam. Nah, kalau di Kuwait itu ada nggak sih kepotong pajak-pajak kayak gitu? kalau di sini nggak ada pajak-pajakan seperti itu. Bersih Nggak ada ya? hasil basic salary-nya itu sesuai tanda tangan Mhm. kontrak awal. Oke. Nah, selain pajak, gimana kalau di sana itu kalau akses internetnya ya Mas Heru? Kalau internet itu, Dari kualitas internet sini alhamdulillah itu very fast, strong, bebas ya? bebas. 5G, Cepat 4G lancar ya? lancar. Di sini itu setiap orang mempunyai SIM card satu-satu, nggak pakai WiFi gitu. Dulunya pakai WiFi, tapi sekarang udah dipermudah, cuma satu HP, satu SIM card pribadi, bisa telepon, bisa internet, bisa semuanya buat daftar apa aja. Buat verifikasi Oh, appointment pemerintahan atau mau ke rumah sakit, kita bisa udah satu nomor itu. oke. Nah, selain itu kalau di Kuwait sendiri tempat-tempat apa ya biasanya yang buat jadi ikonnya di Kuwait itu apa? Biasanya yang mungkin Mas Heru mungkin pernah kunjungi gitu. Ini di belakangku, Kuwait Tower, icon Kuwait. Nah, itu kan itu backgroundnya Kuwait ya. Nah, Itu ini yang mana tuh yang ikonnya tuh? itu yang 3 itu Tower Kuwait, Kuwait Tower. Oh, yang towernya. Nah, Oke. ini namanya Kuwait Ya. Tower. Tempatnya di Mhm. Kuwait City kayaknya. Lupa aku. Tempatnya di dekat Kuwait City ya. Oke. Untuk aksesnya ke sana sendiri gimana Mas Heru? Bisa Pakai pakai bis yang tadi. bisa pakai bis, bisa pakai taksi. Kalau pengen cepat itu pakai taksi. Selain yang tower tadi, mungkin ada yang lain. Kalau mohon maaf, kalau untuk Kuwait sendiri kan negara ya. Nah, ibu kota negaranya itu di mana kalau Kuwait sendiri, Mas Heru? Ibu kota Kuwait City. Ya, Papi. Kuwait City ya. Ibu kota Kuwait, negara Kuwait. Kuwait City. Kuwait City ya. Ya. Oke. Berarti mungkin kayak Singapura kali ya. Jadi yang satu negara ya satu ibu kota itu ya. Iya. Ini negara kecil tapi negara terkaya di dunia. Oke. Nah, Mas Heru, untuk pendidikan sendiri di sana itu seperti apa? Untuk orang-orangnya yang mau mungkin universitas itu kayak gimana kalau pendidikan sendiri di sana? Kalau di sini sih pekerja sama pelajar itu ID-nya berbeda. Nggak boleh gitu kayaknya. Kita kerja sambil kuliah kayaknya belum ada sih, belum pernah aku dengar. Oke, jadi kalau yang kuliah tetap kuliah, yang kerja ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk dari fasilitas kesehatannya sendiri
itu mungkin Mas Heru dapat health card atau gimana di sana, gimana untuk kesehatannya? Mas Heru? Kalau kesehatan di sini mah, seumpama kita sakit, kita ke rumah sakit, Mhm. kita dapat umpama biayanya mahal, kita udah semua ditanggung sama perusahaan. Kita tinggal kasih nota ke perusahaan, dikembalikan uang gitu, diganti. Oke. Dirembes ya. Nah, Oke. semoga Nah, saya tetap sehat, tidak sakit. ya, ya harapan kita semua, Harapan. apalagi kan di masa-masa pandemi kayak gini kan, benar-benar harus ekstra jaga kesehatan lah. Jaga ekstra kesehatan, tetap banyak minum air putih. Oke. Nah, kalau di sini sendiri Mas Heru, itu di Qatar sendiri kan sekarang lagi musim dingin. Kalau di sana gimana Mas Heru? Kalau di sini itu menurut Google ya, negara cuaca terekstrim. Cuaca terekstrim. Ekstrimnya tuh gimana Mas Heru? Kalau panasnya itu bisa 50 derajat, bahkan bisa 55 derajat. Kalau lagi musim panas banget itu. 50 derajat. Bahkan bisa naik 55. Dah kita bayangkan, matang. Matang. Oke. Kalau mau mandi itu kita ngademin air dulu di ember. Kalau enggak ngademin tuh maksudnya gimana? Biar kipit, panas atau kita simpen air, maksudnya kita open keran, kipit air biar dingin. Biar dingin. Berarti kalau misal lagi musim panas, airnya semua panas juga ikut ya? Semua panas semua. Soalnya towernya itu di atas, di lantai paling tinggi. Penampungan airnya sampai 50 derajat tadi ya? Bahkan bisa lebih 55. Bisa. Lumayan juga. Paling di kamar, nah kalau di kamar itu fasilitas AC gitu ada dong? Fasilitas AC itu udah disediakan dari apartemennya, udah pasti ada AC-nya. AC. Karena kan musim panas juga ada. Musim panasnya ekstrim. Nah, selain musim panas, musim apa aja di sana kalau di Kuwait? Di Kuwait itu cuma ada 2 musim. Musim panas, panas sekali, dingin sekali. Dingin sekali. Katanya 2 musim. Jadi 4 tuh. 4, cuma dibagi. Intinya panas sama. Sekali, panas sekali. Dingin sekali. Oke. Nah, kalau untuk dingin kita panasnya itu dari bulan apa sampai bulan apa? Much later. Ya, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi Mas Heru. Itu untuk musim panas sendiri itu dimulainya biasanya di bulan berapa sampai berapa? Pas musim panas sekali itu dari Juli sampai pertengahan September. Juli sampai pertengahan September. Okay. Setelah itu pertengahan November itu nyampe Februari itu start musim dingin. Dingin-dinginnya. Musim dingin. Itu kalau musim dingin di Kuwait itu bisa nyampe 0, kadang bisa minus. Tapi nggak turun salju. Minus sampai minus. Kadang kalau lagi puncak-puncaknya bisa nyampe 1 derajat. 1 derajat itu suasana di ruangan, tapi kalau di luar itu udaranya itu minus. Lebih. Iya. Yeah. Karena emang anginnya juga. Anginnya kenceng. Iya. Negara pinggir laut. sama kayak di Qatar juga. Sekarang saya di sini lagi musim dingin, ya nggak sedingin yang di situ sebenarnya. Hari ini aja itu 11 derajat, cuman itu di dalam ruangan. Kalau di luar bisa lebih karena emang ya itu tadi anginnya. Kalau di sini hari ini itu
di tempatku ini di kota Hawali, Ibnu Khaldun Street itu hari ini 6 derajat 6 Celcius derajat di ruangan. Kalau di ruangan. kalau di luar ruangan itu bisa nyampe 3 atau 4, 5 gitu derajat. Tadi pulang kerja tangannya pegel kayak pegang es batu. Iya, iya. Kaku aja ya. Kaku. Oke. Nah, Nah, siap-siap adaptasi yang mau masuk ke Kuwait. Ya tuh teman-teman, jadi kalau yang mau ke Kuwait nanti bisa tanya-tanya, terus siap-siap tuh adaptasi buat suhunya, bawa jaket yang tebel. Nggak usah bawa jaket, di sini juga banyak jaket, soalnya luggage-nya berat di perjalanan. Mending bawa makanan khas Indonesia ke Kuwait untuk teman-teman yang di sini. Kalau makanan-makanan Indonesia itu di sana apa aja yang ada, Mas? Yang selain yang dimasak kayak yang instan-instan itu gampang nggak sih didapetin? Kalau yang instan-instan itu contohnya seperti kayak di Indonesia kita sering makan Indomie, di sini juga ada, kecap juga ada, kopiko, permen gitu ada. Nah, Mas Heru, kalau di Kuwait sendiri itu kira-kira mudah nggak sih buat dapetin makanan-makanan yang di Indonesia? Karena kita biasanya harus adaptasi juga buat makanan-makanannya. Itu gampang nggak? Kalau di Kuwait, alhamdulillah di sini itu gampang. Seperti makan. Gampang ya? Gampang. Juga restoran Indonesia di Kuwait juga ada. Jadi yang kangen masakan Indonesia, kuliner Indonesia di Kuwait juga ada. Tapi siap-siap siapkan uang yang banyak, budgetnya yang banyak. Budgetnya banyak ya. Tapi kalau misalkan habis gajian gitu kan habis dapat fresh, bolehlah sekali-kali. Habis gajian dapat overtime, uang lembur, kita main ke makan Indonesia, kumpul-kumpul sama pekerja migran Indonesia di Kuwait biar jangkauannya luas. Makan warteg ya. Terus kalau secara harganya ada selisih nggak sih? Karena kan kalau saya kemarin di konten saya yang sebelumnya itu kalau yang review Indomie itu ada selisih harga tuh antara Qatar sama Indonesia. Nah kalau di Kuwait itu gimana? Ada selisih harga nggak sih? Kalau di Kuwait itu ini Indomie kurang lebih satu pieces itu 5.000 ya Bapak. Satu 5.000, 5 kali 10 50 kan? Ini 5.000, kurang lebih lah 5.000-an. Satu pieces 5.000 ya. Berarti jadi, kurang lebih sama kayak yang di sini. Ini juga 5.000 harganya untuk Indomie. Jadi sesuai umpama dinernya itu cara gampangannya satu dinar itu 50.000, ini satunya 5.000, 100 fils, 1 fils atau 100 fils. Nah, buat teman-teman sendiri nih, kira-kira dari Mas Heru ada tips-tips nggak nih atau nasihat-nasihat nih buat teman-teman yang mau ke Kuwait itu atau kerja di luar negeri dari pengalamannya Mas Heru gimana nih? Sebelum ke luar negeri, persiapkan mental, keyakinan, dan juga bahasa. Kalau nggak yakin, bahasa ya, bahasa yang penting. Itu penting. Kalau nggak yakin, jangan coba-coba. Ya. Tapi kalau nekat nggak apa-apa ya, karena nekat, kalau nggak nekat, nggak bakal masuk ke Kuwait. Nah, bicara bahasa sendiri, kalau di sana itu bahasanya yang dipakai apa sehari-hari? Kalau sehari-hari ini, kalau
orang sini itu rata-rata bahasa Arab. Bahasa Arab. Hmm. Oke. Kalau yang second language-nya, bahasa keduanya Second biasanya language-nya itu pakai bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris. rata-rata kalau di pekerjaan itu pakai bahasa Inggris. Dan juga harus Oke. sedikit-sedikit mempelajari bahasa Arab. Soalnya nggak semua Bahasa Arab. orang Kuwait itu bisa bahasa Inggris. Betul. Nggak bisa. Memang kebanyakan orang Arab itu juga nggak semua, at least nggak semuanya bisa bahasa Inggris juga ya. Ya, Mungkin betul. bisa, tapi ya Ya patah-patah gitu ya. sama seperti aku baru masuk sini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau sekarang selama Mas Heru udah 2 tahun udah bisa bahasa Arab, mungkin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Kalau Boleh lah dikasih contoh bahasa Arab apa yang bahasa Arab sering-seringnya di sini kan kalau pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itunya selamat, bagaimana kabarnya, bagaimana kabarmu, slow nekenta. Kalau bagaimana kabarmu, apa kabar gitu gimana? Slow nekenta. Slow nekenta. Enta, slow nekenta. Slow nekenta. Kalau enggak kaifaha. Kaifaha lukum. Kaifaha. Terus kalau untuk yang lainnya lagi selain apa kabar, ada yang lain lagi nggak Mas Yud? Kalau di sini rata-ratanya menanyakan pakai ya Habibi. Slonek ya Habibi. Habibi, yallah. Ta'al. Sama kan di Qatar juga gitu. Iya, saya kan kalau di Qatar masih baru paling ya gitu-gitu. Oh iyalah. Sama-sama together. Bersama. Wallahi. Sur. Kalau bahasa Inggris sur. Wallah. Temenanan. Kalau bahasa Jepangnya temenanan. Temenanan. Cing. Nah, kalau selama di Kuwait sendiri itu kebanyakan dari imigran itu dari mana aja Mas? Dari negara-negara lain selain Indonesia ada nggak negara-negara yang lain? Di sini banyak teman-teman kita yang dari negara lain, ada dari Filipina, ada dari India, ada dari Bangladesh, ada juga dari India, Bangladesh, Sri Lanka, terus Afrika, dan juga mana? Bangladesh, Optopia, Mesir. Kalau yang dari Eropa gitu ada nggak sih sebenarnya? Ada, tapi itu biasanya kalau negara-negara itu udah jadi itu apa? Ya manajer, kayak supervisor, orang atas-atasan ya. Orang atas-atasan dari seperti Lebanon, Jordan, Cina, Turki, Amerika, UK, Eropa. Semua ada. Kalau secara dari interaksinya atau kebanyakan imigran yang di sana itu dari negara mana? Kalau di sini yang istilahnya kalau kemana-mana tuh pasti ketemu orang itu, orang sana gitu. Orang India paling banyak di sini. Orang India ya. Sama juga mungkin di Qatar juga. Yes, sama di sini itu dua, kalau di Qatar itu dua. Satu orang India, dua orang Filipina, itu di mana-mana. Sama juga. Nah, pengalaman kerja apa dari Mas Heru yang mungkin momen-momen lucu atau momen kenapa yang bisa bikin, kan tadi Mas Heru ngomongnya betah, nah yang pengalaman apa yang bisa bikin betah Mas Heru? Karena kan tadi sempat cerita di awal kayak betah, pengen keluar.
dan akhirnya sekarang bisa betah itu apa, kenapa? Jadi di sini itu bikin betah itu nambah kerja di sini itu menambah wawasan, menambah pengalaman, dan juga nambah uang. Nah, Buat kalau itu memang tujuan kita dari Indonesia. Dan juga kalau pengalaman itu kita lebih jauh lagi wawasannya. Kalau di sini aku bagiannya jemputin tamu dari bandara ke tempat kerjaku, ke hotel lah. Jadi sering komunikasi dengan pihak dari bandara gitu. Jadi pengalaman kita tambah banyak, wawasan kita jadi tambah banyak, mental kita juga diasah di situ. Karena memang kita harus mau nggak mau ketemu orang-orang yang lain bahasa, seluruh dunia, lain bahasa, dan kadang kita juga coba untuk pakai bahasa kita sendiri juga, mereka juga belum tentu tahu, ngerti. Nah, jadi asiknya itu kita pergi kemana-mana, kita nambah pengalaman, nambah wawasan, dan juga experience-nya itu bertambah. Kita dapat kenalan baru, teman baru, rekan kerja baru, dan juga momen-momen yang kayaknya nggak pernah dilupakan. Seperti seumpamanya di bandara aku, bandaranya itu kan bandara Arab, sini Kuwait itu bahasa pertamanya bahasa Arab. Di situ head office-nya bahasa Arab, aku nggak bisa bahasa Arab, pusing kan? Bisanya bahasa Inggris. Nah, di situ momen lucunya juga momen menegangkan juga. Gimana kita handle-nya, gimana kita kita handle biar kerjasamanya tetap aman, nggak ada problem, kita handle gitu, kita coba atasi semuanya dengan tenang. Nah, itu tadi cerita-cerita dari Mas Heru, teman saya yang berada di Kuwait, yang kurang lebih Mas Heru udah hampir 2 tahun kontrak di Kuwait, dan dulu kalau nggak salah itu berangkatnya hampir sama dengan saya. Waktu itu dia ke Kuwait, saya ke Thailand. Nah, cerita-cerita dari Mas Heru tadi, saya ambil kesimpulan bahwa pertama, Mas Heru ini awalnya bukan basic dari perhotelan. Jadi dia belum tahu sama sekali apa itu dunia perhotelan, karena dia awalnya dia berasal dari Kebumen. Dia awalnya sekolah lulusan multimedia. Dia mencoba untuk mencari pekerjaan di bidang multimedia, seperti mencari job di kayak TV-TV kayak gitu. Kemudian dia sempat tadi juga pernah cerita dia pernah kerja di kuli bangunan, tukang bangunan gitu-gitu. Nah, kemudian karena pandemi semuanya berubah, mungkin dia semuanya planningnya berubah. Jadi mau nggak mau dia harus mungkin nganggur beberapa saat di Kebumen. Kemudian ada teman atau saudara yang menawarkan untuk sekolah di salah satu perhotelan di Wonosobo. Mas Heru sekolah di sana, ketemu dengan saya, dan saya pun sebenarnya ketemu dengan Mas Heru itu waktu di sekolahan tersebut. Jadi sebelumnya saya belum kenal dengan Mas Heru. Nah, kemudian di sana kenal, kurang lebih kita menempuh pendidikan perhotelan hampir 6 bulan. Nah, kemudian jadi suka dukanya di sana juga kita udah tahu. Nah, setelah 6 bulan kemudian Mas Heru dapat interview di Kuwait. Nggak selang berapa lama kemudian diterima dan kemudian proses berangkat. Sedangkan setelah itu saya baru nyusul interview yang ke Thailand waktu itu gitu. Nah, dari cerita-cerita yang Mas Heru tadi itu, ketika dia sampai di Kuwait, dia nggak selang berapa lama, karena dia waktu itu berangkat kurang lebih akhir tahun, di Desember dari cerita yang tadi. Kemudian dia
nggak selang berapa lama ada corona. Nah, dari yang awalnya mungkin ada planning semuanya, nggak pernah terpikirkan sebelumnya bakal ada corona segala macam, kemudian ada corona. Di sana dia bertahan dari corona, karena yang namanya corona waktu itu saat pandemi waktu itu cukup berpengaruh, berimbas ke bidang perhotelan. Itu luar biasa. Walaupun itu nggak hanya di Indonesia, di hampir semua negara waktu itu, di semua perhotelan hampir semuanya tutup dan beberapa negara ada yang lockdown. Nah, salah satunya teman saya Mas Heru ini yang ada di Kuwait sempat mengalami lockdown selama 3 bulan. Untungnya dari cerita yang tadi Mas Heru katakan, untungnya Mas Heru itu masih dipekerjakan dan dikarantina di sana, dibanding dengan teman-temannya yang sesama di Kuwait yang sebagian ada yang dipulangkan. Jadi mungkin kalian bisa bayangkan situasi saat itu seperti apa, antara kita harus pulang ataupun tetap stay di sini, sedangkan kondisi lockdown di luar negeri itu nggak seenak kalian yang dibayangkan kalau di rumah, karena di sisi lain harga-harga naik dan kita harus dipaksa, seenggaknya kita ada tabungan buat bertahan hidup, dan itu biayanya juga untuk di Kuwait sendiri yang seperti dikatakan Mas Heru itu cukup mahal biaya hidup di sana. Nah, kalau misalkan di situ Mas Heru tidak ada tabungan untuk bertahan hidup selama 3 bulan, bahkan tadi sempat cerita ketika dia puasa dan kemudian sampai Idul Fitri juga dia mau nggak mau harus posisi lockdown, nggak bisa pergi ke musola atau ke masjid di sana, sholat id di sana. Dan itu kalian bisa bayangkan gimana situasinya di sana pada saat itu, gitu. Jadi pesan yang pertama yang disampaikan oleh Mas Heru dari video ini adalah bagi kalian yang ingin kerja di luar negeri, entah itu di Middle East, di Kuwait, Qatar, Dubai, Abu Dhabi dan segala macam, kalian memiliki kesempatan yang sama, kalian memiliki peluang yang sama. Kuncinya kalau kalian memang niat, kalian coba daftar dulu, kalian at least, karena beberapa dari video-video saya yang sebelumnya di persyaratan kerja ke Qatar, terus cara kerja di Qatar, itu kalian banyak yang tanya tentang gimana sih cara kerjanya, terus gimana cara dapat lowongannya, dan supaya bisa kerja di sana sih butuh dana berapa gitu. Nah, di sisi lain juga tadi Mas Heru sempat cerita bahwa sebelum ada corona, harga bahan-bahan pokok, bahan makanan itu sebenarnya terjangkau, nggak begitu mahal. Tadi sempat diceritakan bahwa 50 dirham, sempat diceritakan 50 dirham itu Mas Heru bisa dapat sekian. Kemudian ketika udah ada pandemi, cuman yang tadinya dapat banyak, sekarang setelah pandemi dapatnya sekian. Nah, itu karena memang pada saat itu karena situasinya kita nggak tahu kita harus seperti apa, kita harus gimana, dan beberapa negara lockdown, harus menutup ekspor segala macam, makanan segala macam, karena untuk Timur Tengah sendiri umumnya, nggak hanya di yang saya di Qatar yang saya tempati, di sana juga di Kuwait, mungkin di tempat-tempat yang lain Timur Tengah, itu barang-barangnya kebanyakan itu yang memang mengandalkan barang-barang dari barang impor. Jadi untuk makanan bahan pokok itu memang kebanyakan dari luar negeri, karena di sini seperti yang kalian tahu sendiri, untuk jenis tanahnya, untuk buat kayak cocok tanam segala macam itu memang jarang, dan untuk jenis tanahnya sendiri itu tidak memungkinkan untuk melakukan cocok tanam segala macam gitu. Jadi barang-barang yang ada di Timur Tengah itu kebanyakan memang dari impor gitu. Ketika ada lockdown, terus ada sesuatu yang menghalangi buat impor ekspor gitu, otomatis barang-barang yang dikonsumsi, barang-barang bahan baku itu bakal naik harganya gitu.
Tadi Mas Heru sempat cerita juga tentang kerjanya dia, cutinya dia. Kurang lebih sama dengan di Qatar. Jadi untuk di Kuwait sendiri, kalian kalau misalkan kerja di Timur Tengah kebanyakan, kalian akan dapat semacam cuti selama 1 tahun. Itu kalian dapat kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu kalian bisa gunakan itu untuk itu terserah kalian mau local vacation. Local vacation itu kayak kalian hanya stay aja di negara kalian kerja, jalan-jalan atau everything, atau kalian memilih untuk pergi ke luar negeri, entah ke negara kalian sendiri, ke negara asal kalian, atau kalian mau coba untuk pergi ke luar negeri yang bukan asal kalian. Misalkan saya berasal dari Indonesia, saya kerja di Qatar, suatu saat saya dapat vacation, saya mencoba ke Mekah, atau kayak saya coba ke Arab, atau saya mencoba untuk ke Dubai atau ke tempat yang lain. Itu kalian bisa gunakan untuk vacation itu, gitu. Di sisi lain kita juga ada dapat PH atau public holiday. Nah, untuk public holiday ini di setiap negara itu beda-beda. Ada yang setahun dapat 12, atau ada yang mungkin kurang atau lebih, itu setiap tahun beda-beda, karena untuk public holiday itu kayak semacam ya hari-hari besar seperti kayak Idul Fitri, terus Idul Adha dan segala macam gitu. Di sisi lain, Mas Heru tadi juga cerita tentang cuaca di sana. Jadi cuaca untuk di Kuwait sendiri, berdasarkan cerita yang tadi diceritakan Mas Heru, itu di sana memang cuacanya cukup ekstrim. Ketika di sana musim panas, itu suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalian bisa bayangkan kayak gimana panasnya di sana. Dan ketika di sana musim panas pun, itu yang tadi diceritakan Mas Heru, air dari keran pun itu bener-bener sampai bener-bener panas dan hampir mendidih. Jadi yang tadi Mas Heru ceritakan, ketika mau mandi pun harus didinginkan dulu airnya, kemudian baru bisa mandi. Itu menurut saya cukup ekstrim sekali sih sampai kayak gitu, karena untuk di Qatar sendiri summer musim panas itu nggak mungkin sampai 35 sampai 40 itu pun maksimal, dan kebanyakan sering-seringnya 35-an. Nah, untuk musim dinginnya itu bener-bener dingin. Mas Heru sempat cerita tadi itu kalau musim dingin sampai 0 derajat Celcius atau bahkan bisa minus. Jadi ketika panas banget, kalau dingin itu bener-bener dingin gitu. Nah, bagi kalian yang ingin kerja di Kuwait juga, itu memang kalian harus ekstra imun kalian, kesehatan kalian, itu kalian harus benar-benar jaga. Di sisi lain, kalian juga harus adaptasi dengan cuacanya, suasananya, gitu. Selain itu juga, Mas Heru tadi cerita bahwa untuk makanan di sana, khususnya untuk makanan yang dari Indo, yang makanan-makanan Indo, itu di sana nggak begitu susah untuk didapatkan. Kayak misal kayak mie instan, selain itu produk-produk Indonesia yang lain, itu di sana sebenarnya mudah didapatkan. Cuman karena balik lagi, karena barang-barang yang dari sini itu kebanyakan dari impor, otomatis harganya itu pasti sedikit lebih mahal dibanding di negara asalnya. Nah, jadi kurang lebih sama hampir kayak Qatar. Untuk kayak Indomie sendiri tadi sempat diceritakan kurang lebih hampir 5.000 untuk satu piecesnya saja. Nah, selain itu di sana ada beberapa restoran Indo. Biasanya kalau untuk masakan atau restoran-restoran di Indonesia yang ada di sini, itu kalau misalkan rasanya udah mendekati Indonesia banget, itu udah di sini udah enak. Untuk kalian juga yang belum ada pengalaman, mungkin kadang-kadang kan sebelum kalian berangkat, sebelum kalian punya bayangan, kalian udah kepikiran nih kayak bahasanya gimana, pengalamannya gimana, nanti kerjanya di sana gimana. Itu sebenarnya hampir sama kayak di Indonesia.
untuk suasana kerja segala macam. Bahkan karena di sini kebanyakan dari kami itu sama-sama orang merantau, sama-sama migran. Jadi kita mau nggak mau harus saling menghargai, saling respect aja satu sama lain. Jadi bagi kalian yang mau dan punya keinginan buat kerja di luar negeri, itu sangat terbuka sekali. Dan caranya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, kalian bisa tonton. Nah, untuk itu jangan pernah ragu. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kurang ngerti, kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, misalkan kalian udah sekarang ada yang udah di Kuwait, atau sekarang mungkin ada yang di Qatar, kalian bisa juga komentar di kolom komentar di bawah ini. Kalian bisa sharing-sharing dan siapa tahu kita bisa bantu satu sama lain. Baik, itu dulu untuk video saya kali ini, sharing-sharing dengan Mas Heru yang ada di Kuwait, teman saya. Nah, bagi kalian yang suka dengan video kita kali ini, jangan lupa untuk like. Dan bagi kalian yang tadi yang stay di sini atau ada yang sudah stay di Kuwait, kalian bisa sharing-sharing dengan kita. Dan bagi kalian yang masih punya niat untuk kerja di luar negeri, utamanya di Middle East, kalian juga bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, see you, bye-bye.